Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NPM 21035. Halo, saya Abdiaris Pratama dengan NPM 21076. Kami dari kelompok 50, sesi Selasa, praktikan laboratorium simulasi komputer. Dalam kali ini, kita mengambil dari modul 1, yaitu analisis sistem antrian pemeriksaan di Poli Lansia Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik menggunakan software Arena. Untuk poin yang pertama sendiri, yaitu ada abstrak. Di sini, antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Pada studi kasus ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui sistem antrian di Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik, khususnya bagian poli lansia. Penelitian ini juga bermaksud untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung, yaitu timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani, sehingga peneliti menentukan model antrian dengan jumlah aktivitas yaitu sebanyak 7, disertai waktu aktivitas yang diperlukan setiap proses antrian. Pada penelitian ini menggunakan software Arena untuk melakukan verifikasi dan validasi data antrian. Teori antrian pertama kali ditemukan oleh A.K. Erling, ahli matematika asal Denmark pada tahun 1913. Penggunaan istilah sistem antrian atau queuing system dijumpai pertama kali pada tahun 1951 di dalam jurnal Royal Statistical Society. Sedangkan masalah antrian itu sendiri sebenarnya sudah ada atau sudah dijumpai sejak dulu. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap barisan antrian dan pelayanan antrian adalah distribusi kedatangan, distribusi pelayanan, fasilitas pelayanan, disiplin pelayanan, ukuran dalam antrian, dan jumlah server. Simulasi dapat digunakan untuk perancangan dan optimasi sistem dengan biaya yang rendah sehingga didapatkan sistem yang optimal untuk mengatasi permasalahan antrian yang terjadi. Lalu dalam poin pengertian antrian sendiri, di sini antrian merupakan suatu fenomena yang dihadapi konsumen pada industri jasa dan dunia usaha atau bisnis. Antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan fasilitas layanan. Setiap industri jasa dituntut untuk menjalankan sistemnya dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses dalam segi waktu. Lalu untuk software Arena di sini pengertiannya yaitu software Arena merupakan model serta kombinasi pemakaian yang memiliki high level fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose languages. Data yang telah dikumpulkan akan diolah di dalam software Arena dan output yang dihasilkan digunakan untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari pasien. Untuk software Arena sendiri dapat terintegrasi dengan baik terhadap teknologi Microsoft, termasuk Visual Basic. Arena juga mendukung diagram alir yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Visio. Membaca Excel dan Access, menurut Kelton, Satoshi, dan Zupik, pada tahun 2015, Arena adalah perangkat lunak Microsoft Windows yang digunakan untuk menyusun model dan melakukan simulasi. Arena bersifat sangat interaktif sehingga termasuk ke dalam high level program. Arena termasuk ke dalam perangkat lunak yang memiliki ciri General Purpose Simulation Language, yang berarti pengguna bisa bebas membentuk sebuah model, template, bahkan membuat model sendiri. Untuk dalam poin studi kasus sendiri, dalam penelitian yang kami lakukan, studi kasus ini merupakan antrian pemeriksaan yang terjadi di Poli Lansia Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik. Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik sendiri merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit di dalamnya. Di dalamnya terdapat banyak poli kesehatan, salah satunya poli lansia. Pada poli tersebut memiliki satu sistem yang melayani pengambilan antrian pemeriksaan pasien lansia. Pada sistem tersebut, pasien sudah mendapatkan nomor antrian. Setelah pasien menunggu antrian pemeriksaan, selanjutnya pasien dipanggil dan dilakukan pemeriksaan. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pasien lansia yang semakin ramai,
masalah mulai berdatangan, seperti lamanya pasien dilayani sehingga menimbulkan waktu tunggu pasien lain semakin lama. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tidak tersedia tidak sebanding dengan jumlah pasien yang ada. Kemudian, waktu pelayanan di sistem cukup lama yang mengakibatkan pasien menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengambilan antrian. Lalu dalam tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem antrian pasien di Polilansia Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik. Pada studi kasus ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui sistem antrian di Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik, khususnya bagian Polilansia. Penelitian juga bermaksud untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas layanan dan biaya tidak langsung, yaitu timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Melalui simulasi yang dilakukan, maka dapat dilihat ukuran kinerja dari sistem yang diamati, yaitu sistem antrian di Polilansia Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik, sehingga akan diperoleh output berupa usulan perbaikan dalam hal pelayanan agar pelayanan yang diberikan pada pasien dapat dimaksimumkan. Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Di sini didapatkan beberapa data. Metode pengambilan datanya sebagai berikut. Data ini akan menjadi input pada penelitian kami, yaitu data 7 aktivitas dengan 10 menit dengan rata-rata yang didapatkan sebagai berikut dan total waktu yang didapatkan sebagai berikut. Lalu dalam activity cycle diagram sendiri sebagai berikut, dimulai dengan pasien datang, terus menunggu, lalu mengambil nomor antrian, menunggu, lalu pasien menunggu antrian, pemanggilan pasien, pemeriksaan pasien, lalu sampai pasien menerima resep obat, dan menunggu, lalu dilakukan inspeksi dan dispose. Selanjutnya di sini terdapat flowchart pengolahan data. Yang pertama yaitu mulai. Selanjutnya kita melakukan studi literatur dan studi lapangan, lalu kita baru bisa merumuskan masalah. Lalu selanjutnya kita menentukan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Data di sini dikumpulkan sebanyak 7 aktivitas, dari 7 aktivitas maksudnya. Yang pertama yaitu pasien datang, pengambilan nomor antrian, pasien menunggu antrian, lalu yang keempat pemanggilan pasien, lalu yang keenam pemeriksaan pasien, yang ketujuh yaitu inspeksi, yang terakhir adalah inspeksi. Selanjutnya data kita olah menggunakan software Arena, lalu terjadi verifikasi, lalu validasi, dan selanjutnya yaitu menentukan hasil dan pembahasan. Kita mendapatkan hasil lalu membahasnya, lalu selanjutnya yaitu kita mendapatkan kesimpulan dan saran dari penelitian kali ini, dan yang terakhir adalah selesai. Verifikasi dan validasi di sini yaitu dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dengan fakta agar didapatkan hasil yang valid. Maka dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software Arena sebagai berikut. Untuk tabel replikasi aktivitas antrian di Polilansia sendiri sebagai berikut, dengan perhitungan yang dihitung dengan berbagai rumus seperti menghitung confidence level, lalu dapatkan ZA per 2 dari tabel yaitu sebesar 1,96, half-weight-nya sebesar 0,0930729, lalu betanya sama dengan half-weight yaitu sekian, lalu n aksennya hasilnya sekian yang dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesanya yaitu H0 sebagai berikut, dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang
MIU1 sampai MIU2 dan sebagai berikut. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Wells confidence interval dengan hipotesisnya seperti berikut. H0 interval di antara MIU1 sampai MIU2 sama dengan 0, dan hipotesa yang pertama MIU1 sampai MIU2 tidak sama dengan 0. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa HW-nya sekian hasilnya, lalu confidence intervalnya di rentang minus 45, sekian dan minus 25, sekian. Dan analisanya dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 tidak diterima karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang MIU1 sampai MIU2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid, yang artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Berikut merupakan output dari simulasinya sendiri seperti waktu diagram cycle tadi. Lalu selanjutnya yaitu terdapat analisa output di sini. Dari hasil output Arena yang didapat diketahui bahwa hasil di antara pasien datang adalah bukan sama dengan 0, artinya semua sistem telah terproses dan terdapat antrian. Lalu pasien menunggu adalah bukan sama dengan 0, yang artinya semua sistem telah terproses dan terdapat antrian. Pengambilan nomor antrian adalah bukan sama dengan 0, artinya semua sistem telah terproses dan terdapat antrian. Lalu pasien menunggu antrian adalah bukan sama dengan 0, artinya semua sistem telah terproses dan terdapat antrian. Lalu selanjutnya pemanggilan pasien adalah bukan sama dengan 0, artinya semua sistem telah terproses dan terdapat antrian. Pemeriksaan pasien adalah 0, artinya semua sistem telah terproses dan tidak ada antrian. Pasien menerima resep obat adalah bukan sama dengan 0, artinya semua sistem telah terproses dan terdapat antrian. Dan inspeksi bukan sama dengan 0, artinya semua sistem telah terproses dan terdapat antrian. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat, H0 tidak diterima karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang MIU1 sampai MIU2, sehingga dapat dikatakan tidak valid dan sistem dapat menyelesaikan permasalahan dalam antrian, dan terdapat perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Lalu kita sampai pada poin kesimpulan. Di sini hasil output dari software Arena diketahui terdapat antrian pada aktivitas di Poli Lansia Rumah Sakit Kabupaten Gresik. Hasil output ini memberikan solusi dari permasalahan antrian di Poli Lansia karena lamanya menunggu antrian, sehingga dengan adanya simulasi ini dapat memberikan gambaran dan solusi, yaitu penyusunan aktivitas antrian sebaik mungkin, seperti penambahan jumlah pelayanan. Pada aktivitas simulasi ini jumlah aktivitas yaitu 7, dan waktu replikasinya yaitu replikasi sebesar 1 selama sepersekian jam, lalu replikasi 2-nya sebesar sepersekian jam, dan selanjutnya sampai replikasi ke 10 sebesar sekian jam. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat hasil minimum replikasi. Didapatkan 3 replikasi dengan rata-rata waktu replikasi pada real time yaitu 49, dan pada software Arena yaitu 84, sekian. Serta berdasarkan confidence intervalnya bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat, yaitu dengan interval min 45, sekian sampai min 25, sekian, yang berarti H0 tidak diterima. Serta pada hasil output Arena terlihat bahwa terdapat antrian atau antrian bukan sama dengan 0, yang artinya output Arena terdapat antrian. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meminimalkan biaya fasilitas untuk antrian berdasarkan lamanya pelayanan yang terjadi saat antrian. Saran bagi peneliti lebih lanjut agar
dapat melakukan penelitian dengan menggunakan faktor lain seperti banyaknya jumlah pelanggan dan jumlah pelayanan. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkungan industri maupun di lingkungan umum, yaitu untuk beberapa kepentingan seperti simulasi antrian yang terbaik, biaya minimum sistem antrian agar lebih meminimumkan biaya perusahaan atau layanan umum. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami, kelompok 50. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.